Halo, salam jumpa kembali bersama saya Bapak Olong Nenggolan dalam pembelajaran prakarya untuk kelas 9. Pada hari ini kita akan belajar tentang sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini kamu diharapkan: 1. Memahami sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, mampu melakukan budidaya ikan konsumsi. Keberhasilan usaha budidaya tergantung pada ketersediaan sarana produksi. Sebelum melakukan budidaya, perlu mempersiapkan sarana yang dibutuhkan seperti bahan, alat, dan wadah budidaya. Bahan. Beberapa bahan yang harus disiapkan sebelum melakukan budidaya ada benih, pakan, pupuk, air, kapur, dan obat-obatan. Mari kita bahas yang pertama. Benih. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul. Benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam ukurannya, tergantung jenis ikan yang dibudidayakan. Benih gurame berukuran minimal 100 gram, ikan mas 5 cm sampai 8 cm, nila 8 cm sampai 12 cm. Pilihlah benih sesuai ukuran untuk tujuan pembesaran. Cari benih yang berkualitas baik, yang bergerak aktif. Benih tersebut berkualitas baik, kondisi fisik yang normal, serta kulit ikan atau sisik tidak lepas. Hal yang perlu diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan pada diameter persegi wadah. Kepadatan ini ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembesaran yang dilakukan. Yang kedua adalah pakan. Pakan memegang peran penting dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi. Dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai target. Jenis pakan yang digunakan bisa dari pakan alami maupun buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan sekitar seperti jasad mikroorganisme aquatik. Contoh pakan alami yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut. Pupuk. Pupuk diperlukan untuk pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami untuk ikan. Jenis pupuk yang digunakan juga ada alami dan ada buatan. Pupuk alami atau pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran sapi, hewan, kerbau, itik, ayam, dan lain-lain. Sedangkan pupuk buatan merupakan bahan kimia yang dibuat oleh pabrik seperti urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup biota budidaya ikan, udang, dan ikan. Agar ikan dapat tumbuh dengan optimal, maka kondisi lingkungan kolam pembesaran harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Air yang memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan budidaya hewan dan tumbuhan tidak rendah, yaitu ada adanya tumbuhan plankton sebagai indikator untuk budidaya ikan. Kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan pH atau keasaman tanah dan air sekaligus merantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, diantaranya kapur pertanian, kalsit, dan dolomit, serta kapur obat-obatan. Kegiatan budidaya terkadang mengalami kendala, salah satunya adalah adanya serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan biota budidaya. Obat-obatan diberikan untuk mencegah dan menanggulangi hama dan penyakit. Bisa jenis alami maupun buatan. Jenis obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, tembakau, akar kubah, pahit, dan daun pahit. Sedangkan obat buatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Yang kedua, peralatan. Peralatan digunakan untuk mengerjakan pembuatan wadah budidaya. Contoh penggaris, serokan lamit, alat sortir, timbangan, dan saja. Ini penggaris digunakan untuk mengukur ikan, misalnya apakah sudah layak konsumsi, sudah layak dijual, atau untuk mengukur perkembangannya. Lalu jaring lamit ini digunakan untuk menangkap ikan. Kalau di Kota Medan sekarang lagi marak-maraknya adalah untuk menangkap beludu ataupun jentik-jentik yang ada di parit
jalan, mungkin itu akan digunakan untuk makanan ikan cupang di rumahnya. Mungkin kamu sering melihat orang-orang di pinggir jalan membawa alat seperti ini, jaring lamit. Itulah tujuannya. Lalu yang berikutnya adalah alat sortir. Jadi digunakan untuk mensortir ikan yang akan dipisahkan mungkin tempatnya. Setelah mungkin ukurannya sekian akan dipisahkan ke kolam yang lainnya, atau misalnya akan dijual. Itu terserah pembudidaya. Lalu ada timbangan untuk mengukur timbangan ikan, dan ada tadi yang terakhir itu hidung saja. Kita masuk ke yang ketiga, wadah budidaya ikan konsumsi. Kolam, bak akuarium, keramba apung, bak terpal. Pada dasarnya bak terpal ini sudah masuk ke bak ini, namun di sini nanti kita bahas secara khusus karena dia di masa pandemi ini bak terpal ini sangat banyak digunakan karena pengerjaannya mudah, gampang, dan simpel. Jadi sekarang banyak orang melakukan budidaya ikan lele dengan bak terpal. Kita bahas yang pertama, kolam. Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan, pembesaran ikan ataupun hewan air lainnya seperti udang dan lain-lain. Berdasarkan pengertian teknis, kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya. Terdapat tiga sistem budidaya ikan yang bisa dilakukan. Satu, tradisional atau ekstensif. Kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhannya bagian dari seluruh terbuat dari tanah. Semi intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dindingnya sudah terbuat dari tembok atau semen. Tiga, intensif. Semua keseluruhan kolamnya itu terbuat dari tembok. Mirip itu kayak kolam. Masuk kita yang kedua, bak bukan bak mandi. Bak digunakan sesuai dengan usaha budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal atau fiber dan beton. Desain dan konstruksi bak pada dasarnya hampir sama dengan kolam. Desain dan konstruksi bak banyak digunakan dalam kegiatan budidaya ikan konsumsi. Hal ini dilakukan untuk mensiasati lahan yang terbatas dan memudahnya dalam proses pemeliharaan ikan konsumsi. Akuarium. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Fungsi akuarium selain sebagai wadah budidaya juga dapat dimanfaatkan untuk konsumsi ruangan yang dapat dinikmati keindahan ikannya. Keramba atau jaring apung. Keramba atau jaring apung merupakan wadah budidaya di perairan umum. Budidaya ikan dengan keramba merupakan alternatif budidaya yang sangat potensial bisa dikembangkan mengingat daerah Indonesia sangat banyak perairannya. Kalau kamu jalan-jalan ke sekitaran Danau Toba, kamu akan melihat banyak di sana jaring apung ataupun keramba. Terakhir adalah bak terpal seperti yang kita bahas tadi. Jadi saat ini mungkin di toko online juga bisa kamu lihat ini sangat banyak penjual bak terpal ini karena penggunaannya simpel dan mudah dan tidak memakan tempat yang. Coba bayangkan jika kita harus membuat kolam dengan kedalaman 1 meter, mungkin dibutuhkan waktu sampai 3 hari untuk membuat kolamnya. Sementara dengan terpal ini kita cukup dirikan berjari, tinggal isi air. Itu saja untuk hari ini pembelajaran kita. Setelah menonton video ini, kamu diharapkan paham dengan materi ini. Jika belum paham, silahkan ulangi videonya. Lalu buat ringkasannya, lalu kumpulkan melalui Google Docs.